Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah keadaan atau kondisi sampah di bantaran Sungai Kluwut berbatasan dengan Gerinting dan Cimohong. Ini kurang lebih 1 kilometer tumpukan. Jadi masalah sampah itu bukan sekedar masalah penanggulangan, tapi pengendalian. Sampai detik ini, walaupun sampah ini bisa diatasi oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten, tetapi kalau pengendaliannya tidak ada sama sekali, bahkan sampai detik ini informasi yang saya dapat belum ada undang-undang, bahkan RUU pun belum ada. Mungkin kalau saya salah bisa diralat, belum ada undang-undang yang bisa mengendalikan sampah plastik, karena sampah plastik itu punya masalah yang besar di lingkungan dan di tengah masyarakat. Sampai sekarang DPR belum ada undang-undang yang mengendalikan, entah itu nanti undang-undang tentang pengenaan cukai kepada pemakai sampah plastik. Karena kalau kita bisa menangani sampah di desa, tapi kalau dari pengendalian sampah ini tidak ada, rasanya mungkin juga akan menjadi masalah di kemudian hari. Seperti ini, sampah ini yang kurang lebih 1 kilo ini, di satu sisi pemerintah desa ingin menangani sampah secara total, tetapi di sisi yang lain masih banyak kendala. Salah satunya adalah TPA, dan TPA ini masih ilegal. Ini tanggung jawab pemerintah kabupaten atau dinas terkait agar penanganan sampah ini tidak menimbulkan masalah lagi. Ini kurang lebih 1 kilo ini masih berada di bantaran Sungai Kluwut, dan itu sangat mengganggu masyarakat yang melintas ini dan baunya sungguh menyengat. Saya salut kepada petugas sampah yang di saat orang-orang pada mengurung diri di rumah karena takut COVID-19 atau virus corona, mereka malah bahkan tidak pakai masker ya. Ini luar biasa. Dan untuk warga Kluwut, kita bukan hanya ingin mendapatkan pelayanan dari desa, tetapi desa sudah mengupayakan, tetapi masih banyak kendala seperti armada ini. Armada yang idealnya di desa Kluwut itu 5, baru hanya 2 yang beroperasi. Ketika saya cek di kelurahan atau di kepemerintahan desa, untuk anggaran pembelian tosa ini masih beberapa bulan lagi. Sementara sampah sudah sampai hari ini sudah menumpuk 3 sampai 4 hari. Dan untuk membeli tosa, pengadaan tosa itu tidak semudah seperti beli gorengan atau pisang goreng. Oleh karena itu, setelah saya tanyakan kepada pemerintah desa, beliau mengupayakan untuk pembelian tosa mencari dana talangan kepada dermawan. Dan sampai sekarang sudah ada kabar bahwa pembelian tosa ini ada. Ini persoalan yang sangat kompleks. Untuk mengurangi volume sampah yang menumpuk dan membuat menjadi masalah di desa Kluwut, salah satunya insenerator. Bahkan sampai sekarang sudah 3 bulan berlalu, insenerator entah siapa yang bertanggung jawab masih belum bisa beroperasi. Walaupun insenerator ini untuk mengurangi sampah menimbulkan masalah baru, di mana asapnya itu bisa menurut ahli ratusan kali lipat lebih bahaya daripada asap rokok. Tapi karena penanganan sampah ini sudah darurat, maka salah satunya jalan adalah membuat insenerator atau pembakar sampah untuk mengurangi tumpukan sampah. Walaupun di kemudian hari barangkali pemerintah atau elemen negara dan masyarakat menemukan cara untuk mengurangi sampah. Ya, salah satunya mungkin ini juga harus mendapat perhatian yang penuh dari DPR agar bisa mengurangi atau mengendalikan sampah ke depan sampai akhir zaman ya. Ini kalau dibiarkan sampai akhir zaman mungkin seperti gunung ya. Ini sangat bahaya sekali untuk kelangsungan makhluk. Untuk warga Kluwut juga
ini seperti ini keadaannya. Ini pempes ya, tumpukan pempes ini bisa juga ada kotoran ayam, kotoran manusia. Ini luar biasa petugas tanpa masker ya. Ya. Ini pempes untuk warga. Jadi kalau saya tanya kepada pemerintah desa ini, retribusinya 15.000 ya, membuang Rp500 demi lingkungan. Maka warga harus ikut berpartisipasi karena beliau-beliau ini yang menggaji adalah jenengan. Jadi retribusi atas dasar peraturan desa 15.000 dan sampah usaha, sampah nelayan, maka kesadaran ini harus kita bangun bersama-sama. Oke, sementara cukup dulu pesan kami, karena kebetulan saya sendirian dari Karang Taruna dan aktivis lingkungan. Mari kita kepung sampah. Kalau dulu kita yang dikepung sampah, ini saatnya kita kepung sampah. Yang tokoh agama, tokoh masyarakat, dermawan, apapun yang punya tokoh agama bisa menyampaikan dakwah kepada masyarakat, sampaikan. Pendamping PKH, ada pertemuan kelompok, maka manfaatkan untuk menyadarkan warga dalam menanggulangi darurat sampah. Dermawan apapun, kalau apapun bentuknya, dukungan kita harus bangun bersama-sama. Ini desa bukan milik lurah, tetapi milik kita bersama. Maka kepada masyarakat dan tokoh dermawan, sumbangsinya atau apa terus. Kalau belum mendapatkan tong sampah, maka dengan kesadaran kita belilah tong sampah sendiri atau apa. Karena desa sampai saat ini belum maksimal, bahkan belum sanggup untuk mengatasi darurat sampah. Butuh dukungan dari masyarakat, butuh dukungan dari pemerintah kabupaten dan dinas-dinas terkait, hingga orang pusat dalam meregulasi atau merancang undang-undang dalam mengendalikan sampah, sehingga sampah sampai di tingkat ibu rumah tangga ketika belanja mereka bawa jinjingan sendiri, belanja tidak harus pakai pembungkus plastik dan seterusnya. Ini semua kita harus sadar itu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah data atau salah dalam berkomentar atau apa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tanggung jawab kita bersama. Kami hanya himbau bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.